adalah berbahaya jika memutuskan kita sesuatu hanya berdasarkan keinginan anak. Misalnya, kalau anak kita umur 5 tahun nih sekolah TK, kira-kira yang milih sekolah, yang dia pilih akan apa coba? Yang ada prosotannya, yang banyak prosotannya, atau milih SD biasanya yang temennya sekolah di situ, gitu kan itu loh. Kan bahaya kalau kemudian milih sekolah hanya berdasarkan keinginan anak. Mendengarkan keinginan anak itu boleh, tapi prioritas utama adalah tadi empati berdasarkan kebutuhan anak, bukan keinginan anak gitu loh. Sebab kalau keinginan anak kan misalnya nih anak kita nih umur 7 tahun, someday kalau nggak percaya ucapan saya, tanya coba sama mereka, do you want go to school today or do you want to watching TV? Kira-kira jawabannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam dimanapun berada. Kita mau ngobrol santai bareng Bapak Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari yang lebih dikenal dengan sapaan Abah Ihsan. Bagi yang sudah mengikuti program sekolah pengasuhan anak, pasti akrab dengan sebutan Abah Ihsan ya. Bapak Ihsan Baihaqi Ibnu Bukhari merupakan suami dari satu istri dengan 6 orang anak berusia 19 tahun, 17 tahun, 14 tahun, 11 tahun, 7 tahun, dan yang paling kecil 6 tahun. Beliau merupakan salah satu guru rujukan saya dalam mempelajari ilmu parenting. Sekarang kita sambut aja Abah Ihsan. Silakan Abah. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan mendengarkan podcast ini. Kita akan ngobrol-ngobrol apa nih, Mam Desi ya? Kita ingin ngobrol-ngobrol nih sama Abah. Apa sih pendapat Abah tentang pemberian gadget untuk di masa sekarang? Kan kayaknya memang seperti sebuah kebutuhan ya bagi anak gitu. Kayaknya di budaya kita tuh sudah membentuk seperti itu gitu. Bahkan yang anak usia dini pun sudah banyak bebas diberikan pemberian handphone atau smartphone gitu. Nah, gimana sih Bang untuk membatasi pemberian gadget supaya tidak berdampak negatif pada anak gitu? Menurut Abah gimana? Oke, kita ini dulu ya, kita benarkan dulu nih mindsetnya. Zaman sekarang anak-anak membutuhkan gadget kan? Ya, seperti itu ya. Pertanyaannya, benarkah anak-anak itu membutuhkan gadget? Ya, benarkah anak-anak itu membutuhkan gadget? Gitu kan? Sebetulnya kalau anak kita menggunakan gadget untuk belajar, untuk usia tertentu, SMA, kuliah, ya kan? Ya sah-sah saja, boleh ya. Tapi pertanyaannya, kira-kira kalau tidak didampingi dengan benar, apakah anak-anak kita akan mengakses lebih banyak konten-konten yang membuat anak kita lebih baik seperti konten-konten belajar gitu? Kan tidak ya. Nggak percaya dengan ucapan saya. Coba Mam Desi periksa anak-anak kita nih ya, umur 10 tahun kira-kira kalau kita bebaskan tanpa pendampingan, anak-anak kita akan lebih banyak nonton konten-konten yang berkaitan dengan pelajaran sekolah atau hiburan, akan lebih banyak nonton National Geographic atau Netflix, akan lebih banyak nonton misalnya rumus matematika, atau akan nonton yang lain yang berkaitan dengan misalnya streaming, games dan seterusnya gitu kira-kira ya. Jadi pertanyaannya, benarkah anak kita membutuhkan gadget? Kira-kira benar nggak anak kita membutuhkan gadget? Enggak. Kebutuhan itu artinya anak kita akan terhambat tumbuh kembangnya kalau tidak diberikan. Kebutuhan itu artinya anak-anak kita mungkin misalnya akan misalnya depresi jika tidak dikasih. Kebutuhan itu artinya anak-anak kita akan mengalami gangguan jika tidak diberikan. Misalnya gangguan fisik lah, gangguan mental lah, gitu kan? Seperti makan, sekolah, minum, itu kan kebutuhan ya. Ya, tapi apakah benar anak-anak kita akan mengalami gangguan jiwa kalau tidak dikasih gadget? Enggak. Bisa sebaliknya kayaknya Pak. Ya bisa aja sebaliknya. Jadi bahwa pertanyaan ini kan sudah jadi kebutuhan anak, itu kemudian harus dikoreksi. Jangan-jangan bukan kebutuhan anak, gitu kan? Contoh sederhana gini, menurut Mam Desi anak yang sehat itu anak yang aktif atau anak yang anteng? Aktif. Nah, coba ada nggak iklan pendidikan, vitamin, susu yang mengatakan dengan minum susu ini, susu itu jadikan anak ibu anteng? Ada nggak? Nggak ada. Pengennya anak aktif apa anteng?
Aktif. Nah, setelah dikasih gadget jadi aktif atau anteng? Anteng. Jadi ketika anak anteng itu sebenarnya kebutuhan anak atau kebutuhan orang tuanya? Betul. Orang tua. Jadi bukan kebutuhan anak. Ini yang membedakan orang tua yang berkualitas bersedia untuk capek di depan. Orang tua yang tidak berkualitas ketika anak anteng memang nggak capek sih di awalnya, tapi pasti akan capek nanti di belakang. Kita harus stimulasi ini, stimulasi tumbuh kembangnya pasti ada yang terhambat kan? Iya. Betul nggak? Betul. Iya, gitu kan. Seperti yang kita bahas atau di postingan di cara mereka juga sudah ditulis ya kan, anak-anak kita itu kan ketika di dalam kandungan itu indera yang pertama kali berkembang itu pendengaran dulu apa penglihatan dulu? Pendengaran. Setelah itu penglihatan. Setelah itu baru dia bisa berbicara. Jadi semua orang yang tidak bisa mendengar nanti akan kesulitan berbicara, betul? Betul. Iya, gitu kan. Jadi, nah kalau misalnya tahapan mendengarnya rusak, maka bicaranya juga rusak. Nah, kenapa bayi-bayi itu suka dengar suara tunggal kan? Yang pernah saya contohkan gini kan, trak suka ngebrak-gebrak pulpen, sendal digebrak-gebrakin di atas meja. Bayi-bayi suka gitu kan, betul? 1 tahun tuh, betul nggak? Atau seneng nggak bayi-bayi suka diginiin? Suka nggak? Ya. Ayo udah seneng. Atau suka bayi-bayi itu gini, adek gitu kan, dia kan ngerespon, itu namanya suara tunggal, betul nggak? Nah kalau dia sudah sensitif dengan suara tunggal itu, maka dia nanti ya akan lebih mudah ketika belajar membaca, misalnya membedakan huruf E dengan I, huruf M dengan N. Buat anak-anak yang simulasinya rusak mendengarnya, membedakan huruf M dan N itu susah sekali loh Bang Desi, gitu loh. Ya, jadi kalau tahapan mendengarnya rusak, nah ketika anak-anak kita nonton gadget nih, sebutlah tayangan paling edukatif di YouTube apa misalnya film, ada film misalnya apalah gitu ya, Apan Apin gitu kan ya, misalnya Nusantara gitu kan, film-film itu ya edukatif misalnya. Itu bermanfaat buat anak-anak SD ke atas, tapi untuk bayi itu berbahaya. Bahayanya apa? Ketika bayi-bayi itu dengar suara itu, suara misalnya lagu-lagu itu suaranya kompleks atau tunggal? Kompleks. Nanti kita lihat ya contoh videonya ini. Misalnya contohnya Ipin dan Upin, ada musiknya dan seterusnya. Itu suaranya tidak tunggal, suara kompleks. Apa yang terjadi kalau suaranya kompleks? Dia bingung membedakan mana suara orang, mana suara musik, mana suara gendang, mana suara gitar, mana suara piano, mana. Akibatnya terjadi apa yang disebut dengan kata para ahli overstimulation. Akibat overstimulation, sel sarafnya, neuronnya, tadi saya baca buku Bapak Dr. Taufik Pasyak, salah satu ahli otak di negeri kita. Ya, keajaiban otak itu luar biasa ya. Ketika kemudian overstimulation yang terjadi, kemudian sel sarafnya nyambungnya itu kayak benang kusut gitu. Nyambungnya itu kayak tidak teratur, tidak terstruktur gitu. Nah, yang terjadi kemudian dia akan mengalami 3 hal. Yang pertama, gangguan yang jelas gara-gara gangguan mendengar, akhirnya gangguan bicara. Ya, maka kita lihat anak-anak balita yang dari kecil dikasih gadget sudah makin banyak tuh namanya speech delay. Betul? Ya. Betul. Nah, speech delay itu sebenarnya bukan gangguan, baru diagnosa sebetulnya. Gangguannya yang lain sebetulnya kan gitu loh. Itu salah satu indikator gangguannya adalah speech delay gitu. Gejalanya speech delay, salah satu gejalanya kan gitu loh. Nanti ada gangguan emosi. Ya, coba anak-anak balita yang sudah dikasih gadget gampang nangis, gampang rewel, gampang ngamuk. Bukan rewel biasa loh. Kalau rewel alamiah, tantrum alamiah normal gitu. Capek lalu rewel normal. Sakit rewel normal, bosen rewel normal. Ini rewelnya bukan rewel biasa gitu loh, rewel buatan gitu, rewel yang karena ada gangguan fokus, gangguan pemusatan perhatian, gangguan emosi dan yang terakhir gangguan pemusatan perhatian gitu, gangguan fokus. Akibat gangguan fokus, anak-anak itu boro-boro dengerin pelajaran, dengerin omongan orang tua aja dia nggak sadar gitu. Ada nggak anak kalau diajak ngomong balita, dia tuh matanya kemana-mana gitu. Adek, mama kesini, dia asik aja sendiri, gitu loh. Nah itu gangguan fokus. Gimana kira-kira anak itu bisa nggak kemudian mendengar ucapan nasihat orang tua? Bisa nggak anak-anak kita bisa menangkap pelajaran kan gitu? Dan enggak kan, gitu loh. Jadi
kesimpulannya, apakah benar gadget itu adalah kebutuhan anak gitu? Tapi Pak, memang sekarang tuh nggak gampang ya. Misalnya kita di rumah sudah dibatasi, tapi pas anak main keluar, dia ngelihat temennya pada pegang gadget, pada pegang handphone. Giliran ngelihat temennya kayak gitu, pasti protes ya kalau di luar dia lihat seperti itu gitu. Di rumah protes karena anak-anak memang kan masanya masih egosentris ya Pak, jadi masih dia selalu membandingkan gitu. Kok ini beda ya, kok ini beda ya. Nah itu gimana ya Pak caranya menjawab keraguan-keraguan anak gitu, terus dan juga keraguan si orang tuanya sendiri gitu. Orang tua kan jadi banyak yang berpikir, banyak yang bertanya tuh gimana ya ini saya terlalu keras nggak ya, saya terlalu kaku nggak ya gitu. Padahal anak-anak lain tuh dikasih, anak saya jadi kan bertanya, bahkan ada yang bilang kan mama jahat nggak ngasih gitu kan. Menurut Abah kayak gimana ya? Oke, jadi perasaan-perasaan kita memeriksa apakah kita ini orang tua yang ideal, orang tua jahat, orang tua yang kasar atau tidak, ada perasaan-perasaan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri kita itu adalah perasaan normal. Dan menurut saya itu perasaan bagus, itu justru tanda bahwa kita ini mau memeriksa diri kita, mau rendah hati untuk mengevaluasi bahwa kita mau belajar. Itu kan bagus ya sebetulnya. Cuman kita periksa kan. Nah, periksa apakah keputusan kita ini berdasarkan argumen-argumen yang jelas atau hanya berdasarkan ego kita gitu. Nah, jangan sampai keputusan-keputusan itu berdasarkan ego kita atau hanya sekedar prasangka tanpa argumen yang jelas. Contoh sederhana, adalah normal anak-anak di seluruh dunia jika keinginannya tidak dipenuhi akan kecewa. Betul? Betul. Pertanyaannya, apakah salah kalau anak-anak kita itu dibuat sesekali merasakan kecewa? Tidak. Bahaya nggak justru kalau anak kita serba dituruti segala keinginannya? Bahaya sekali. Jadi kalau anak-anak kita kemudian ngomong, mama aku mau es krim, ayah aku mau sepeda, terus kita beliin, terus bilang nih anak kita, mama pelit, gitu loh kira-kira. Apakah kita akan baper dan lalu kemudian dalam tanda kutip menyerah dengan ucapan kita, padahal kita melarang beli es krim misalnya anak kita lagi sakit gitu. Kan ada tuh orang tua yang bilang sama saya, Abah saya cuma mempraktekkan ketegasan yang Abah contohkan, tapi ketika saya bilang nggak boleh sayang, belum waktunya, kan sudah beli mainan minggu kemarin, sekarang bukan jadwalnya beli mainan. Tentu saja sebagian anak tidak terima lalu menyerang dalam tanda kutip orang tuanya dengan berbagai macam perkataan yang namanya emosi. Sama kayak kita lah, kalau lagi emosi kan omongnya kemana-mana kan gitu, ya kan? Ya mereka akan mengatakan, mama pelit, mama nggak kayak eyang, jualan lah nama sekutunya kan gitu loh. Pernah nggak ada anak yang kayak gitu kan, betul? Atau misalnya mama jahat, ayah baik dibandingkan sama pasangannya kan gitu, atau sebaliknya lah kayak gitu loh ya. Ada juga orang tua yang ngomong sama Abah, saya cuma mempraktekkan ketegasan, tapi ya Allah Abah, anak saya bilang mama jahat, aku nggak sayang mama. Padahal anaknya masih umur 4 tahun 5 tahun, baper, lalu memeriksa, ya Allah apakah saya sejahat itu ya Allah kan gitu. Ya padahal itu sesuatu yang normal saja anak ngomong kayak gitu. Kalau kita tidak mukulin anak, kalau kita tidak bentak-bentak anak, kalau kita tidak maki-maki anak, ya kita belum tentu disebut orang tua keras atau kasar. Ya kalau kemudian kita misalnya dibilang jahat itu hanya gara-gara tidak menuruti keinginannya, ya menurut saya Bapak Ibu ya tidak harus menganggap ucapan anak gitu kan. Jadi kalau ada anak bilang mama jahat gitu kan, ya biarin aja, lalu bilang nggak apa-apa disebut jahat. Nanti kalau nggak percaya ya, sebetulnya ucapan anak itu sebetulnya nggak serius ya. Kalau nggak percaya nanti sore-sore tinggal diluruskan. Misalnya sore hari kita beli yang lain nih, makanan yang enak tapi yang tidak mengganggu lagi dia lagi sakit misalnya ya. Apalah misalnya bolu lah, atau misalnya bubur yang enak lah, atau misalnya kue-kue kayak cake gitu yang enak yang kesukaan anak, makanlah di depan anak. Terus anak kira-kira minta nggak? Minta dong. Nah kalau minta kita bilang nggak bisa sayang, mama kan jahat gitu kan. Kira-kira berubah nggak perkataannya? Saya yakin sebagian besar anak berubah. Enggak kok, mama baik, mama cantik lagi kan gitu loh. Iya nggak? Jadi tadi pagi bilang mama jahat, sekarang berubah. Jadi kita harus percaya yang mana kan itu. Ya, jadi ketika misalnya seseorang orang tua mau bilang sama anaknya,
ade belum waktunya punya gadget, terus lalu anak kita membandingkan dengan tetangganya, ya kita bilang pertama bahwa nak, setiap keluarga itu punya aturan berbeda, ya gitu ya. Jadi di sana kalau mama sudah belajar, kalau mama nggak mau membuat anak-anaknya tidak terurus, kalau anak dibiarkan main internet, main HP sendirian, itu kan sama keliling dunia. Mama nggak biarkan anak-anak kita keliling dunia. Kan kita sering nanya tuh, anak kita ridho nggak 5 tahun ke mall sendirian? Enggak kan? Kita ridho nggak anak kita 10 tahun keluar kota sendirian? Enggak kan? Enggak. Kita ridho nggak anak kita 14 tahun keluar negeri sendirian? Enggak. Umur berapa anak-anak Mam Desi ridho disuruh keluar negeri sendirian? Dibolehin? SMA ke atas ya Bang? Ya kuliah lah ya. Ya kira-kira kuliah lah ya. Ya kita nggak ridho kan umur-umur segitu anak-anak kita keliling dunia sendirian. Tapi kan seharusnya ridho nggak anak kita keliling dunia sendirian lewat handphone mereka, berkenalan dengan berbagai macam jenis orang, mengeksplor berbagai macam hal yang kita nggak tahu penting atau nggak penting gitu loh. Bro, harusnya ridho nggak? Enggak. Iya dia, makanya akhirnya seringkali anak yang belum waktunya, otaknya, jiwanya dirampas oleh pihak lain yang tidak ada di dalam rumah kita gitu. Sementara makannya dari kita tuh ya, minumnya dari kita ya, terus kemudian segala kebutuhannya dari kita ya. Tapi kok referensi nilainya bukan dari kita, kan ngeri. Ya, padahal kita nanti ada apa-apa yang menanggung akibat. Oke nggak? Jadi nggak ada ujungnya gitu ya Pak? Iya. Kan dia dikasih HP misalnya karena temennya dikasih gitu. Terus nanti begitu punya HP ngeliat medsos, orang punya ini, orang punya itu gitu kan? Iya sama lah kayak misalnya kayak anak-anak sekarang yang kemudian harga diri, konsep diri ditentukan oleh pendapat orang. Ya nanti teman-temanku semua nonton bioskop, ikut nonton bioskop. Semua temanku sudah makan misalnya makanan yang mahal gitu kan. Lalu kemudian ikut makan. Itu kan generasi FOMO, fear of missing out gitu kan, yang gampang ketinggalan, yang ketakutan ketinggalan hanya gara-gara orang makan di situ kan gitu. Makanya ada misalnya ada Odading Mang Ihsan gitu sampai antri itu kan demi hanya sekedar ingin nggak kejadian Odading Mang Ihsan gitu kan. Iya dalam tanda kutip ya gitu loh dan seterusnya. Jadi kan hanya sekedar FOMO gitu. Ya tidak punya konsep yang kalau orang punya konsep yang aja nggak gampang kepo, nggak gampang FOMO, nggak gampang ikut-ikutan gitu loh. Iya. Ya kira-kira itu. Jadi kalau temennya ikut, ya kita tidak harus ikut seperti itu. Oke, yang kedua sekarang, Abah gimana kalau kemudian anak kita sudah dibatasi, teman-temannya semua di luar rumah ternyata malah sudah punya gadget semuanya, kan percuma. Makanya yang kedua ini tanggapan saya adalah inilah pentingnya kita membuat yang namanya zonasi pergaulan. Pernah dengar ya? Ya. Apa itu zonasi pergaulan? Anak-anak kita, teman-temannya, kita bilang ke anak-anak kita, nah ini contoh dialognya. Bayangkan Mam Desi itu adalah anak Abah, saya Abah, orang tuanya. Nah, kenapa kita harus pilih-pilih teman? Yang pertama, kalau menurut agama kita, ar-rajul ala dini khalil, seseorang itu bergantung dengan siapa dia bergaul. Jadi memilih teman-teman itu wajib dalam agama kita. Ya, bagus gak dengan berteman yang suka mukulin orang lain? Kan enggak ya Naya? Ya. Betul gak? Iya betul. Kamu pernah lihat lampu merah nak? Pernah. Lampu merah ada warna apa aja? Merah, kuning, hijau Pak. Kalau merah boleh jalan nggak nak? Merah nggak boleh. Nggak boleh, harus berhenti. Kalau kuning? Boleh, pelan-pelan. Tapi pelan-pelan. Kadang harus berhenti, siap-siap berhenti atau siap-siap jalan. Ada lagi, satu lagi hijau. Hijau boleh jalan nggak? Boleh. Nah teman-teman kita itu harus kita pilah-pilah tuh mana yang masuk teman hijau, mana teman kuning, mana teman merah. Teman hijau itu misalnya ya dia baik, tidak sempurna, cuman dia jarang ngomong kasar gitu kan. Ya, tidak bawa gadget kemana-mana, tidak kecanduan games, tidak kecanduan gadget. Ya dia masih kayak anak-anak lain kebanyakan misalnya. Ya anak-anak normal biasa, bukan lagi anak-anak gaib gitu loh. Ya, yang hidup di dunia gaib, yang ceria, yang banyak bicara gitu kan, yang gak seenaknya. Apalagi misalnya orang tuanya sudah ayah ibu kenal, orang tuanya sama-sama senang diajak ngobrol, bisa diajak dialog. Nah itu namanya zona hijau tadi yang kalau zona kuning kita nggak kenal orang tuanya tuh, terus
Misalnya dia masih main keluar rumah, tapi TV-nya nyala terus 24 jam gitu kan. Nggak ada orang tuanya nggak main sama anak, nggak bacain buku sama anak. Kadang-kadang ngomongnya kasar, itu zona kuning gitu. Tapi kalau zona merah, nah zona kuning kita boleh nggak main sama dia? Boleh, tapi nggak boleh masuk ke rumahnya anak gitu. Hanya boleh main di depan ayah ibu gitu kalau diawasi. Dan yang terakhir zona merah itu anaknya yang suka ngomong kasar, suka maki-maki, suka malak, ya sudah terpapar gadget gitu kan, itu zona merah. Kalau semuanya zona merah gimana Abah? Kalau semuanya zona merah ada dua kemungkinan. Yang pertama ya anak kita nggak boleh main keluar rumah, nggak apa-apa diisolasi. Tapi nanti kebutuhan bermainnya gimana? Kan nanti bisa di sekolah. Bisa nggak anak kita berteman di sekolah? Bisa dong. Iya, dan bagi saya bahkan Mam Desi berteman di lingkungan komplek hari ini bisa jadi jauh lebih rentan dibandingkan lingkungan sekolah. Beda dengan lingkungan komplek zaman dulu. Lingkungan komplek zaman dulu kan ada tetua, ada tokoh masyarakat, homogen, orang tua ngurus anak. Zaman sekarang semua hampir terpapar gadget, lalu kemudian ada kejadian memukul nih, atau kejadian memukul, saling dipukul, aturan siapa yang dipakai di komplek? Kan nggak ada. Kalau di sekolah kan ada jelas aturannya, gitu kan? Ya, kira-kira itu. Jadi kalau semuanya zona merah, ya kemungkinan pertama ya kita kalau bisa buat ya sebenarnya boleh main keluar rumah, tapi kalau keluar rumah ternyata malah nggak main, asik sama HP, pada dasarnya main nggak? Enggak. Iya, main game misalnya di depan komputer, pada dasarnya kan nggak main. Main yang sebenarnya kan harusnya menggerakkan fisik, harusnya menggerakkan misalnya iya, bersosialisasinya harusnya, berpikirnya begitu dan seterusnya. Benar sekali. Nah harusnya kan gitu. Tapi kalau ternyata keluar rumah izin main malah nongkrong, malah diem berlama-lama di depan pos ronda gitu kan, ya kan nggak main. Buat apa diizinkan main kan gitu? Iya. Yang selanjutnya adalah alternatif kedua. Pada dasarnya ada alternatif lain, itu jika kita punya waktu, mau berbuat baik dengan tetangga, mau bersedekah waktu, ya alternatif kedua adalah selain mengisolasi anak kita adalah yang lebih baik. Teman-teman misalnya semuanya zona merah itu, teman-teman anak-anak kita kalau bisa lebih sering diundang ke rumah kita. Kalau di rumah kita boleh. Jadi kalau zona merah itu kita nggak boleh main ke rumah dia, tapi mereka boleh main ke rumah kita. Ya dengan syarat mereka mau ikuti peraturan rumah kita. Gimana caranya mereka itu betah di rumah kita, sediain banyak buku, ada snack time, itu bagian dari sedekah kita. Ya daripada kita mengutuk misalnya kegelapan, lebih baik menyalakan cahaya, kan gitulah kira-kira bahasa kerennya lah, kira-kira gitu loh ya. Jadi sediain banyak mainan gitu kan. Jadi undanglah teman-teman anak kita ke rumah kita, meskipun mereka zona merah, tapi harus ikuti aturan rumah kita. Misalnya kalau main di rumah om tante nggak boleh bawa HP ya. Nanti tante bacain buku gitu. Nanti kita cerita bareng-bareng sama tante gitu kan. Ya. Lalu kemudian juga bisa disediain makanan. Jadi betah di rumah kita gitu. Tapi ada resiko tuh Mam Desi. Resikonya adalah kalau kemudian teman-teman anak kita ini seneng main di rumah kita dan betah, dan orang tuanya kebetulan tahu bagaimana ternyata main di rumah kita malah asik gak sama gadget. Resikonya adalah nanti rumah kita jadi daycare, taman bermain gratis gitu ya. Jadi malah keenakan orang tuanya kalau ternyata, tapi sebetulnya itu bagian dari sedekah kita. Tapi kalau memang ternyata orang tua setuju melihat bahwa anaknya tidak kecanduan gadget itu lebih bagus, lebih ceria, lebih bahagia, ya kenapa tidak? Nanti tetangga-tetangga itu sesekali orang tuanya bikin klub aja, sekalian bikin klub, nggak usah ada iuran, tapi maksudnya orang tuanya diwajibkan seminggu sekali, sebulan sekali untuk ikut kajian parenting. Jadi ada namanya tuh klub pengasuhan atau klub bermain gitulah kira-kira gitu. Jadi anak-anak kita bisa bisa ada teman yang satu circle, satu visi dengan orang tuanya, kira-kira itu Mam Desi. Ya. Ini sih Bang, kalau ya orang tua itu kan berpikir karena mungkin pengalaman ya Bang, pengalaman masa lalu gitu kan, orang tua mungkin dulu dilarang sampai dilarang gitu kan. Jadi sekarang tuh tidak pengen, justru ekstrim serba boleh gitu kan, karena takut anaknya tidak bahagia. Seperti itu. Padahal sangat berbeda ya Bang, antara ya serba dikasih sama
yang padahal yang dibutuhkan anak itu kan bukan yang serba dikasih gitu loh, tapi yang berempati terhadap kebutuhannya gitu ya Pak. Ya, jadi gini, memutuskan sesuatu dengan anak itu urutannya, yang pertama harus berdasarkan, yang diprioritaskan itu adalah yang wajib berdasarkan kebutuhan anak, tidak boleh hanya berdasarkan keinginan anak. Adalah berbahaya jika memutuskan kita sesuatu hanya berdasarkan keinginan anak. Misalnya, kalau anak kita umur 5 tahun nih sekolah TK, kira-kira yang milih sekolah, yang dia pilih akan apa coba? Yang ada prosotannya. Yang banyak prosotannya, atau milih SD biasanya yang temennya sekolah di situ gitu kan, itu loh. Kan bahaya kalau kemudian milih sekolah hanya berdasarkan keinginan anak. Mendengarkan keinginan anak itu boleh, tapi prioritas utama adalah tadi empati berdasarkan kebutuhan anak, bukan keinginan anak gitu loh. Sebab kalau keinginan anak kan misalnya nih anak kita nih umur 7 tahun, someday kalau nggak percaya ucapan saya, tanya coba sama mereka. Do you want go to school today or do you want to watching TV? Kira-kira jawabannya apa? Watching TV. Ya iyalah, kalau hanya berdasarkan keinginan anak, gitu kan? Nah, kalau kita bilang nggak bisa, ini bukan tujuannya nonton itu nanti kalau hari libur kan gitu. Terus anak kita kecewa kan, gitu kan? Betul nggak? Mana? Betul. Lalu kemudian ketika anak kita kecewa, nanti apakah kemudian kita harus menjudge diri kita, saya ibu yang kejam, saya yang kejam, kan enggak? Betul enggak? Ya, betul. Padahal saya juga pernah dengar sih Bang, kalau yang namanya itu kan terbangun dari attachment orang tua juga ya. Yang namanya secure attachment itu ternyata bukan yang anaknya tidak pernah kecewa gitu. Justru yang anak yang terbangun secure attachment itu yang anak itu diperbolehkan mengalami beberapa emosi-emosi dan diterima emosinya gitu, dan diberi arahan agar dia mengetahui bahwa emosi-emosi yang ada di dalam dirinya itu ya itu semuanya sebenarnya netral gitu ya. Betul. Ya itu nggak perlu ada yang dihindari gitu. Ya sama kayak hubungan suami istri. Apa hubungan suami istri itu yang positif itu yang kemudian tidak pernah kecewa kan? Enggak. Suami istri juga pernah konflik, pernah marah. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan saya nggak pernah berantem sama istri saya, percaya nggak? Yang terjadi adalah istrinya mendem. Ya, itu hubungan sehat nggak menurut Mam Desi kayak gitu? Enggak. Hubungan yang sehat adalah ketika Mam Desi mampu mengungkapkan kekecewaan sama pasangan, dan pasangan mampu mengungkapkan kekecewaan bukan hanya kegembiraan gitu. Ya kan kita lihat yang dipamerkan tentu saja ngomong ayang beb gitu kan. Tapi nggak pernah tuh berantem, konflik, berbeda pendapatnya, saling meninggi mungkin diungkapkan kan gitu. Padahal bukan berarti pasangan itu tidak pernah berbeda atau konflik atau kecewa, tapi mampu menyelesaikan konflik, mampu menyelesaikan kekecewaan, mampu mengungkapkan dengan nyaman perasaan tidak nyaman tanpa harus membuat orang lain misalnya disakiti kan gitu loh. Nah, keterampilan itu yang harus kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya kan gitu loh. Kita kali ini waktunya sudah habis, oke? Oke, terima kasih Abah Ihsan atas kesempatannya. Terima kasih juga Mama Endat yang sudah menyimak acara podcast kita ngobrol-ngobrol santai sekarang ini. Kira-kira perlu nggak nih dilanjutkan ngobrol-ngobrol santai kayak gini? Kalau Mama Endat setuju dan ingin obrolan-obrolan selanjutnya, ketik di kolom komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.